Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Ayu Kamila, NIM A1F018035 dari kelas ITPA. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Etika Komunikasi dan Bisnis. Untuk pertanyaan pertama adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif terjadi ketika ada pertukaran pesan dari komunikator kepada komunikan yang menyebabkan perubahan sikap dari komunikan yang menandakan bahwa pesan tersebut telah tersampaikan dengan baik dan dimengerti oleh komunikan. Pertanyaan kedua adalah, berikan contoh kasus dalam bentuk video tentang komunikasi yang efektif. Ketika seorang ibu meminta anaknya untuk membelikan sejumlah bumbu dapur di warung, ibu tersebut tidak lupa untuk menjelaskan karakteristik bumbu dan jumlah yang dibutuhkan kepada anaknya secara perlahan, sehingga anak itu mengerti dan kembali dengan sejumlah bumbu dapur yang persis seperti apa yang ibunya sampaikan. Ketiga, berikan contoh kasus dalam bentuk video tentang komunikasi yang tidak efektif. Ketika kelas online sedang berlangsung via video, seorang dosen sedang menjelaskan suatu materi. Namun di tengah-tengah presentasi tersebut, seorang mahasiswa mengalami gangguan sehingga video terputus dan ia harus login kembali. Dan ketika login, materi yang disampaikan oleh dosen sudah terlewati dan akhirnya dia tidak mengerti materi tersebut. Baik, pertanyaan kedua adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan hambatan komunikasi dan sebutkan jenis-jenisnya. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu atau menghalangi tercapainya komunikasi yang efektif. Sedangkan jenis-jenis hambatan itu sendiri adalah hambatan personal yang meliputi emosi, sikap, prasangka, stereotip, bias, dan lain-lain. Selanjutnya ada hambatan budaya yang meliputi nilai, kepercayaan, dan keyakinan. Selanjutnya adalah hambatan fisik yang meliputi jarak, sinyal, koneksi, dan media komunikasi. Dan terakhir adalah hambatan lingkungan yang meliputi tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Pertanyaan selanjutnya adalah, berikan salah dua contoh kasus dalam bentuk video tentang satu jenis hambatan komunikasi. Sebutkan jenisnya di awal video. Baik, kali ini saya akan memberikan dua contoh kasus dari hambatan personal. Yang pertama ada mengenai emosi dan yang kedua ada stereotype. Contoh kasus pertama yaitu orang yang berkomunikasi dalam keadaan emosi, marah, atau menangis, maka ia tidak sedang dalam pikiran yang jernih sehingga segala sesuatu yang terucap cenderung melantur dan artikulasinya kurang jelas sehingga pesan tersebut tidak tersampaikan atau tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Contoh kedua adalah ketika ada stereotip bahwa orang yang berkacamata itu cenderung pintar sehingga orang-orang di sekitarnya berkomunikasi dengannya menggunakan bahasa-bahasa yang berat, bahasa-bahasa asing atau istilah-istilah ilmiah yang belum tentu dimengerti oleh orang berkacamata ini, sehingga pesan-pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik atau tidak dimengerti oleh orang berkacamata tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah, jelaskan apa saja kepribadian unggul tersebut. Kepribadian unggul diantaranya adalah kepercayaan diri, yaitu yakin terhadap kemampuan sendiri. Kedua, komitmen terhadap pekerjaan, yaitu ada kemauan kuat untuk tetap berada di perusahaan. Ketiga, jujur, yaitu menyatakan dan berperilaku sebenar-benarnya tanpa menyalahkan fakta. Dan yang ketiga dan selanjutnya adalah tanggung jawab, yaitu melakukan kewajiban yang telah dipercayakan kepada kita. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan satu poin utama yang Anda merasa sudah memilikinya. Menurut saya, satu poin utama bagi seorang pekerja dalam bekerja adalah kejujuran, karena ketika kita jujur, maka orang akan mudah percaya kepada kita dan kredibilitas kita juga terjaga dengan baik. Kemudian kejujuran itu adalah poin menuju kepribadian unggul lainnya. Ketika kita jujur, maka kita akan bertanggung jawab bagi diri kita sendiri dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Selanjutnya adalah, jelaskan satu poin utama yang belum ada pada diri Anda dan cara untuk mengatasinya. Menurut saya, satu poin yang belum benar-benar saya kuasai adalah kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Karena menurut saya belum menguasai artikulasi atau kata-kata yang tepat untuk saya gunakan di hadapan umum. Dan cara mengatasinya adalah saya bermonolog di depan kaca dengan diri sendiri. Kemudian besoknya saya akan berdialog, berpidato di depan keluarga saya atau teman-teman saya. Dan besoknya lagi saya melakukan latihan tersebut dengan audiens yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Terima kasih.